Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Ya, tema kita pagi hari ini adalah ketika hidup dikuasai oleh roh mamon. Nah, hati-hati sekali saudara ya, bahwa mengapa kehidupan kita itu berkekurangan terus-menerus dari segala keuangan. Kurang terus dari segi keuangan, kurang terus. Udah kerja mati-matian, udah melakukan banyak hal, udah melakukan bisnis usaha sebegitu rupa, tapi tetap kurang terus. Pikiran kita tentang duit terus. Nah, hati-hati sekali. Ketika kita dikuasai oleh roh mamon, apa yang akan terjadi? Buka kitabnya saudara, kitab Pengkhotbah 5, ayat yang pertama. Tapi kita lompat dulu, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Begini bunyinya. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Firman Tuhan jelas banget. Siapa cinta duit, ya dia akan selamanya duit. Di sini dikatakan mencintai loh, bukan suka. Beda kan antara suka sama cinta. Bagi yang pernah pacaran, pasti bisa bedakan toh antara cinta sama suka. Di sini firman Tuhan katakan siapa mencintai uang. Berarti sampai melekat di dalam hidup, melekat di dalam hati, yang sungguh-sungguh tidak bisa dibandingkan dengan apapun itu, melekat kuat, itu namanya cinta. Diwanti-wanti sekali oleh kitab Pengkhotbah ini bahwa siapa cinta uang, ia tidak akan puas dengan uang. Apa tandanya bahwa orang ini sungguh-sungguh cinta dengan uang? Namanya cinta tiap hari ya dipikirin. Cinta itu tiap hari dipikirin, dirasakan gitu ya. Diupayakan, itu cinta. Makanya tiap hari yang dipikirin duit. Duitnya gak ada, makin diusahakan. Berbagai macam cara dikejar. Inilah cinta. Cinta dari akar segala persoalan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Makanya firman Tuhan di sini saklek banget. Siapa mencintai uang, dia kenapa tidak akan pernah puas dengan uang. Karena pikirannya duit terus. Gak pernah berpikir bahwa pokoknya yang penting duit, bisa dipakai buat ini, itu, duit. Hati-hati sekali. Ketika kita udah mulai dikuasai dengan semuanya itu, makanya firman Tuhan selalu dikatakan begini. Matius 6 ayat 24. Ya, agak lompat ya. Lompat-lompat gak apa-apa ya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Duit sama Tuhan tipis sekali. Memang mamon itu nggak melulu tentang duit. Mamon itu bisa segala sesuatunya bisa. Hobi bisa jadi mamon, keluarga bisa jadi mamon, pekerjaan itu bisa jadi mamon, pelayanan bisa jadi mamon. Tapi di sini kita lagi ngomong tentang uang. Uang adalah mamon paling jahat, makanya disetarakan dengan Tuhan. Karena selama ini yang dilakukan oleh manusia adalah orang suka bingung memilih Tuhan atau uang. Ya enggak? Banyak daripada kita itu suka bingung pilih Tuhan apa uang. Kita suka bingung buat milih. Makanya firman Tuhan tahu sekali manusia itu cenderung cinta uang. Itu firman Tuhan betul-betul mengingatkan kepada kita kalau kita tidak punya rasa cinta yang dalam terhadap Tuhan, berarti kita cinta yang lain. Pembandingnya itu luar biasa sekali. Mamon disandingkan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tidak bisa kita menyembah dua tuan. Nah, uang di sini disebut sebagai mamon yang paling jahat.
Makanya dikatakan siapa mencintai uang tidak akan pernah puas. Dia akan pikirannya duit terus. Termasuk orang punya utang. Orang punya utang itu kan duit lagi. Duit lagi, duit lagi. Yang dipikirkan adalah kekurangan terus-menerus. Kekurangan, harus mencukupkan ini, harus mencukupkan itu. Apalagi kalau punya kartu kredit, dia harus beli ini, beli itu. Suka sekali dengan cicilan 0%. Suka beli ini itu pakai cicilan. Awal pertama biasa. Tapi itu adalah akar dari cinta uang. Makanya banyak sekali orang mengatakan bahwa, Bu, saya itu berhutang karena buat kebutuhan. Alasan klasik, maaf. Ya memang kebutuhan untuk pengen kelihatan kaya, kebutuhan untuk bisa makan enak, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk jaga gengsi. Makanya firman Tuhan kalau nggak paham betul untuk bisa mengajar kepada kita, salah terus dilakukan. Saya paling bosan sekali ketika ada jemaat datang, Bu, doakan saya, Bu, saya kelilit utang. Kenapa kok sampai kelilit utang? Iya, Bu, buat kebutuhan. Kebutuhan semacam apa? Karena ya kebutuhan, Bu, kebutuhannya banyak. Gaji kami nggak cukup. Oh, gajinya nggak cukup, terus langsung utang gitu. Ini alasan klasik namanya. Firman Tuhan kalau nggak kita lakukan dengan benar, maka kita akan dibelokkan. Akan dibelokkan dengan statement kita sendiri. Saya banyak hutang karena banyak kebutuhan. Memang betul sih, kebutuhannya untuk biaya sekolah, gitu ya. Kebutuhannya untuk biaya berobat, gitu. Yang pokoknya betul, buat sekolah, buat bayar, buat berobat, buat cicil rumah misalnya, atau apa, betul. Tapi Anda melupakan hal-hal yang lain. Misalnya, udah tahu nggak punya duit, ganti HP baru. Nggak punya apa, ganti beli baju baru. Tetangganya punya apa, nggak mau kalah saingan, beli, meskipun itu nyicil. Itu semuanya adalah siapa mencintai uang, dia tidak puas dengan uang. Ini lagi ngomong tentang apa atau kebutuhan sehari-hari loh. Belum ngomong tentang judi online, belum ngomong pinjaman online, belum ngomong hal-hal yang lain. Karena untuk ngomong judi online, pinjaman online, itu lebih jahat lagi isi kepalanya. Karena yang saya sebutkan ini adalah hal-hal biasa, yang biasa dilakukan banyak orang. Tentang kesalahan demi kesalahan menggunakan kartu kredit, atau pinjaman-pinjaman begitu ya. Karena dasar dari semuanya itu ada di ayat 9 dari kitab Pengkhotbah. Cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Jadi pikirannya akan terus ngomongin tentang duit, gimana caranya. Ayo investasi gede-gedean, supaya baliknya cepat. Apalagi investasi tergiur dengan bunga, misalkan 150%. Bunganya sekian persen. Sadar nggak saudara? Bahwa itu adalah akar dari cinta uang. Berapa banyak saudara tergiur dengan investasi besar-besaran dengan harapan supaya bisa balik lebih gede. Apa bedanya sama judi? Halo? Apa bedanya dengan judi? Itu mirip, saudara. Cuman beda konsep aja. Orang tujuannya kaya kok. Dan apa bedanya? Investasi, banyak orang investasi akhirnya juga hilang. Yang judi online juga begitu. Pikirannya cuma kaya. Dengan alasan cepat kaya, cepat bayar utang, malah nombok. Akarnya ini, saudara. Akarnya ini, cinta uang. Banyak orang kelilit utang sampai ratusan juta, miliaran. Akarnya ini. Ketika diri kita dikuasai oleh mamon, ini loh akarnya ini. Sampai akhirnya utangnya sampai banyak numpuk.
Kemudian muncul statement bahwa saya berhutang karena untuk kebutuhan rumah tangga. Ada yang masih begitu. Anda melupakan Tuhan. Makanya firman Tuhan pembandingnya di kitab Matius 6. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan, yaitu Tuhan dan Mamon. Bayangkan, Tuhan disandingkan dengan uang. Karena kebanyakan daripada kita takut sekali milih antara Tuhan atau uang. Hamba Tuhan aja banyak sekali yang tergiur dengan uang. Makanya hati yang murni itu susah sekali dicari. Firman Tuhan jelas banget katakan bahwa Tuhan mencari penyembah, bukan penyembahan. Penyembah, karena hanya penyembah yang punya hati yang murni. Datang kepada Tuhan punya hati yang murni cuma cinta Tuhan. Tidak ada embel-embel supaya utangnya lunas, supaya duitnya balik, supaya investasinya lebih banyak lagi. Tuhan mencari penyembah. Penyembah itu murni hatinya. Karena kecintaannya kepada Tuhan. Rasa haus dan laparnya akan Tuhan. Dan Tuhan tidak cari penyembahan. Penyembahan itu benda. Ya, penyembahan itu noun, benda. Entah itu persepuluhan, entah itu bentuk pelayanan, entah itu kita ada sesuatu hal buat orang lain. Nah, itu penyembahannya. Itu bentuk bendanya, kata bendanya. Tuhan tidak cari itu, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa dan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Gaji saya cuma segini. Ini akarnya begini. Karena tidak puas dengan apa yang sudah kau terima. Coba balik lagi, saudara. Kita berdoa sama Tuhan minta pekerjaan. Kita berdoa minta sama Tuhan supaya bisnis usaha kita diberkati Tuhan. Lalu kemudian hasil panenannya, hasil gajinya adalah sekian ribu, sekian juta, sekian puluh juta. Orang kalau tidak puas aja. Gaji 1 juta tidak puas. Naik gaji 10 juta, tidak puas. Naik jadi 100 juta, tetap tidak puas. Apa bedanya gaji 1 juta sama 100 juta? Wong sama-sama tidak puas. Akarnya ada di sini. Yaitu siapa mencintai uang, tidak akan pernah puas dengan uang. Makanya hati-hati sekali kalau mulut mengatakan bahwa, aduh, cuma segini. Karena segini gaji saya. Tidak cukup. Hati-hati. Akarnya mulai bertumbuh. Bukan karena faktor kebutuhan loh. Pemberian Tuhan tidak pernah salah. Hitungan Tuhan tidak pernah salah. Makanya kalau nggak bisa kelola berkat dengan benar, muncullah itu. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Terus pembandingnya adalah, tak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Makanya tadi saya bilang toh, orang bingung sekali pilih Tuhan apa uang. Mungkin kita mengatakan bahwa, ya Tuhan lah Bu, mosok. Anda yakin Anda pilih Tuhan, bukan uang. Karena kalau Anda pilih Tuhan, Anda datang kepada Tuhan bukan karena faktor utangmu supaya lunas, uang investasimu bisa balik, engkau bisa dapat berkat, engkau harus punya hati yang murni loh. Karena pilihannya cuma ada dua, Tuhan apa uang. Ayo koreksi masing-masing. Karena penting sekali, kalau hati kita sampai tidak murni di hadapan Tuhan, maka yang terjadi adalah pilihan kita jadi salah. Cara kita doa salah, cara kita melayani Tuhan salah, cara kita hidup pasti juga salah. Karena konsep berpikir tentang berkatnya salah. Makanya datang kepada Tuhan hanya karena duit terus. Tuhan, utangku gimana? Tuhan, rumahku belum dibayar. Tuhan, ini bagaimana? Berapa banyak orang rela melakukan judi online? Tergiur.
Melihat seterunya kaya raya lewat judi. Ikut-ikutan. Para wanita, ibu-ibu juga gitu. Investasi. Sembunyi-sembunyi di belakang suami. Nggak ngomong sama keluarga, duit dimasukkan ke investasi. Mbok pikir ini nggak karena cinta uang? Karena cinta uang, saudara. Melatih diri nggak murni di hadapan Tuhan. Jadi kayak begini. Makanya dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Lihat. Kalau yang ini pengkhotbah dikatakan siapa mencintai, bukan menyukai, kan? Nah, yang ini juga lawannya membenci sama mengasihi. Kalau yang ini mencintai bukan suka, tapi ini mengasihi dan membenci. Berarti kita bisa membenci Tuhan tapi mengasihi duit. Juga sebaliknya. Nah, coba kita koreksi diri. Kita seperti apa? Mengapa banyak orang suka kekurangan keuangan? Duit kurang terus. Bekerja udah mati-matian tetap kurang terus. Nah, duitnya kemana? Jangan-jangan ini karena akar dari semua itu. Coba saudara, perhatikan. Cara kita mengelola berkat itu ketika kita tidak benar, maka ini jadinya seperti ini. Coba, lompat ke Pengkhotbah 4 ayat 17. Judul perikopnya, takutlah akan Allah ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ke rumah Allah ini bicara tentang jam doa, beribadah. Dikatakan jagalah langkahmu. Langkah aja disuruh jaga loh. Apalagi hati. Waktu hati kita tidak murni sama sekali di hadapan Tuhan. Tujuan kita datang kepada Tuhan pasti salah. Makanya si pengkhotbah ini wanti-wanti banget. Jagalah langkahmu, berarti langkah kaki kita itu. Hati-hati yo, nek waktunya jam kerja, waktunya jam doa. Hati-hati yo, kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Menghampiri untuk mendengar. Kita kan seringkali kalau datang kepada Tuhan kan nggak mendengar. Kita cenderung banyak yang ngomong. Tuhan, kebutuhanku A, B, C, D, F, G, H, I, J, sampai Z. Mungkin kalau Z masih ada lagi, mungkin akan disebutkan. Gak mendengar. Hari-hari ini nih judi online udah marak banget. Makin udah tahu judi online itu membahayakan hidup, tetap aja dilakoni. Akar cinta uang ini bahaya banget. Makanya kalau kita jadi Kristen, sama kayak si Pengkhotbah 17 ini loh. Jagalah langkahmu waktu mau ke rumah Tuhan. Artinya, beribadah ya ojo sembarangan ibadah. Pergi ke gereja, ojo sembarangan pergi ke gereja. Karena waktu kita sembarangan doa, sembarangan beribadah, langkah, ini tadi kan dikatakan apa? Jagalah langkahmu. Langkah hidupmu di luar hadirat Tuhan, engkau pasti salah. Paham saudara apa yang saya maksud? Kalau engkau tidak hati-hati sekali, menjaga kehidupan, ini firman Tuhan ini luar biasa banget loh. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kalau udah memutuskan jadi Kristen, pikirannya kalau nggak tentang Tuhan, maka pikiranmu pasti tentang mamon. Tadi mamon nggak melulu tentang uang ya. Pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, itu semua jadi mamon. Kalau langkahnya nggak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Caranya ngelihat bahwa kita itu punya hati yang murni itu seperti apa? Pertama, tujuan kita datang kepada Tuhan apa? Kalau kita datang kepada Tuhan itu tujuannya apa? Yang kedua,
Konsisten nggak nyari Tuhan. Kalau hari ini nggak doa, enak apa enggak? Apa jangan-jangan udah terbiasa nggak pernah doa? Coba kita lihat kualitas hidup kita. Yang ketiga, benih berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Berkat itu kan kalau udah taruh di tangan kita itu kan berkat dari Tuhan. Tapi kalau udah di tangan kita, kalau kita kelolanya nggak benar, bisa jadi mamon. Yang tadinya berkat bisa jadi mamon. Gara-garanya apa? Nggak bisa kelola dengan benar. Makanya hati-hati banget. Kalau mulutnya ngomong nggak cukup, maka keluar judi online, keluar pinjaman online. Ini dua hal ini dosa besar nih. Pinjaman online, judi online itu dosa besar. Menghancurkan seluruh anggota keluarga. Membawa kutuk kemiskinan. Makanya hati-hati sekali. Orang kalau cinta uang nggak minta sama Tuhan untuk pulih sempurna, Anda akan seperti ini terus-menerus. Makanya dikatakan pembandingnya adalah ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Tuhan bisa dibenci karena orang cenderung mengasihi mamon. Saya sering sekali menegur anak-anak komsel saya. Begini, kalian kalau pelayanan suka terlambat, tapi kenapa kalau kalian meeting di kantor gitu, kalian nggak pernah terlambat? Diam semua. Itu pekerjaan Tuhan kasih. Tapi kenapa kalau untuk pelayanan sukanya terlambat? Apa enggak punya rasa enggak enak hati toh sama Tuhan yang memberikan pekerjaan itu? Itu saya ngomong berkali-kali kayak gitu. Tetap aja diulang. Tiap kali pelayanan suka telat. Ibadah suka telat. Sekarang coba saya tanya. Kenapa kalau untuk urusan Tuhan suka telat gitu? Suka enggak mau all out untuk Tuhan. Ibadah minggu telat terus. Nggak mau pelayanan. Tapi giliran punya utang banyak, Tuhan yang dicari. Sakit penyakit nggak sembuh-sembuh, Tuhan yang dicari. Keluarganya hancur berantakan, Tuhan yang dicari. Tapi kenapa begitu kita sudah dapatkan semua jawaban doa, Tuhannya ditinggal? Selesai Tuhan masalah saya, nanti dulu ya Tuhan. Banyak sekali orang terikat dengan ini. Kecintaan terhadap uang. Makanya hati-hati saudara. Ketika seseorang diliputi, dikuasai oleh roh mamon, maka yang terjadi seperti ini. Ini banyak sekali melanda anak-anak muda yang kerja di kantoran. Mereka hebat kerja di kantor, keren. Wah, keren, posisinya tinggi, gajinya bagus, cara kerjanya keren sekali. Anak muda yang smart. Tapi sayang sekali, begitu pergi ibadah, telat. Pelayanan nanti dulu. Waktunya persembahan, pikir-pikir. Maaf. Itu pekerjaan pemberian Tuhan loh. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Suka nyanyi lagu ini tapi nggak bisa melakukan. Kita tuh mau balas kebaikan Tuhan pakai apa toh saudara? Seluruh pendapatan kita, gaji kita, dibalik no semua ke Tuhan aja nggak cukup. Apalagi cuman bayar persepuluhan, apalagi bayar waktu kita untuk saat teduh, apalagi bayar waktu kita untuk hidup buat Tuhan, melayani buat Tuhan. Cek pelite. Nggak sadar toh kalau kita tuh diliputi dengan roh mamon. Ini kita lagi belum bahas tentang judi online loh.
Belum bahas sampai ke situ. Karena semua orang ketika hidupnya dikuasai oleh itu, yang namanya si duit ini, perilakunya pasti enggak banget. Perilakunya pasti enggak pakai banget-banget. Saya melayani Tuhan sudah bertahun-tahun, saudara. Saya tidak pernah sama sekali minta PK. Orang memberkati saya silahkan. Tapi saya mengajarkan diri saya sendiri tidak terima PK. Hidup saya diberkati toh. Nggak kekurangan toh. Nggak punya utang juga. Kuncinya apa toh? Murni. Saya takut sekali di ayat yang ke-9 ini. Takut sekali. Takut sekali sampai mencintai duit. Takut sekali. Karena saya bertahun-tahun pecinta uang. Bertahun-tahun saya pecinta uang. Apa saja saya punya. Apa aja saya bisa lakukan. Tapi begitu saya ngerti ini firman, saya berkali-kali, kalau saya baca firman Tuhan ini, saya suka nangis. Tuhan ampuni saya, bertahun-tahun saya melukai hatimu. Saya hanya inginkan uang. Sepertinya saya melayani Tuhan. Tapi pikirannya cuma duit terus. Hati-hati loh saudara. Kalau orang udah dikuasai sama duit, pinjaman online pun dikejar. Dengan alasan apa? Kepepet. Kalau engkau ngerti firman, gak ada istilah kepepet. Firman Tuhan tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Jalan keluar tuh semuanya ada di sini. Saya mana bisa hidup kalau nggak ada firman? Coba pagi hari ini koreksi diri, saudara. Jangan mau dikuasai oleh si spirit ini. Karena sewaktu kita dikuasai sama spirit ini, hidupmu akan dihantui dengan duit terus menerus. Berapa banyak anak keluarga sekarang ini, hampir semua keluarga kelilit utang terus menerus. Bahkan sampai pinjaman online dikejar. Dikit-dikit pay letter, dikit-dikit kartu kredit. Bahkan sekarang judi online udah semarak banget. Akarnya di sini. Makanya firman Tuhan yang pertama ini keren banget. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jadi Kristen itu hati-hati banget. Jadi pengikut Kristus itu hati-hati banget. Sebab jika tidak hati-hati banget, percuma kita hidup. Yang kita kejar ya cuma duit, terus kekayaan, terus. Tiap hari mau malam, mau tidur, mikir utang. Pagi-pagi bangun, mikir duit lagi. Siang mau makan, mikir duit lagi. Gitu aja pikirannya, duit terus. Berbahaya enggak, saudara? Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Lihat loh, setia dan tidak mengindahkan. Orang cenderung setia sama duit dan tidak mengindahkan Tuhan. Dengan kata lain itu di kitab Matius 6. Gak sadar bahwa kita tuh seringnya seperti itu.
tidak mengindahkan hadirat Tuhan dan dan setia kepada uang. Niatnya gampang kok. Pagi-pagi kok kemana? Kalau pagi. Apakah Tuhan yang dicari? Hari Minggu masih kerja. Nyari apa? Duit lagi toh? Karena dasarnya nggak firman. Kalau hidup dasarnya nggak firman, percayalah saudara, Anda akan dikuasai sama duit terus-menerus. Saya pernah suatu kali saudara, datang dalam sebuah meeting keluarga gitu ya. Di keluarga saya punya mami, mereka sedang bagi-bagi warisan gitu. Kebetulan saya mewakili mami saya, karena mami lagi di Jakarta waktu itu dan bagi-bagi warisannya itu tuh di Jawa, di rumah mami saya di sana, orang tuanya mami sana. Saya yang mewakili, om tante saya udah mulai gerah hati kalau saya yang datang. Wah, kalau Kathy yang datang pasti susah, ini. Kenapa nggak maminya aja yang datang gitu. Saya nggak banyak ngomong saudara. Saya cuma dalam hati saya berdoa, Tuhan, saya tahu bahwa di keluarga mami saya itu terikat roh mamonnya tuh kuatnya ampunan. Yang dipikirin duit terus-menerus. Warisan terus-menerus. Saya sampai bosan sekali. Waktu itu lagi kumpul keluarga gitu, saya datang mewakili mami saya. Waktu mereka lagi ngomong apa gitu, saya tuh nggak ngerti apa-apa. Saya cuma berdoa di hadapan Tuhan. Saya cuma berdoa begini, Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan keadilan. Berikanlah hamba-Mu hikmat. Dan biarlah setiap roh mamon yang mengikat atas keluarga ini dipatahkan satu persatu. Doa saya cuma begitu doang. Dan waktu tanda tangan gitu ya, tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya begini, jangan tanda tangan, harganya nggak segitu. Lalu saya tersenyum, ya singkat cerita saya bilang bahwa ini seharusnya harganya nggak segini. Coba naikin dulu, ini harganya nggak segini. Wah, sempat alot, kayak gitu kan ya. Sempat alot kayak gitu. Singkat cerita, ternyata memang ada kong kali kong dengan hitungan-hitungannya. Ada ketidakjujuran di dalamnya. Jadi antar saudara itu tuh nggak jujur. Ada yang main belakang. Wah, enak tau jadi anak Tuhan. Kalau jadi anak Tuhan peka telinga itu enak. Makanya relationship itu penting. Waktu sesuatu hal melanda kita, Tuhan bisa beritahukan kepada kita. Saya cuma tertawa, saudara. Saya bilang harga tuh yang benar. Ayo coba benerin. Kebetulan di depan saya itu ada pembelinya gitu ya. Ada pembelinya gitu. Dia sepertinya melihat saya dan dia mencoba untuk ramah terhadap saya. Saya bilang, enggak usah banyak drama, harganya berapa? Tulis di situ. Wah, sempat alot gitu kan. Ya, saya keluar minum kopi biasa. Saya bilang, harganya nggak segitu, sudah. Akhirnya, sudah, singkat cerita, sudah terima. Akhirnya disepakati dengan harga yang saya sebutkan. Wah, udah mulai konflik, gini. Ternyata, ya saudara saya nggak dapat apa-apa, karena harganya sudah dinaikkan, saudara. Harganya sudah dinaikkan. Makanya jadi orang tuh yang jujur. Kalau orang nggak jujur, apapun itu tuh, ini kayak begini, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Sampai sesama saudara harus saling menipu soal duit. Nah, waktu bagi-bagi warisan juga begitu. Nggak jujur. Udah dibagi nih warisannya, udah dibagi gitu ya. Wah, hitungannya nggak pas saudara. Dengan alasan mami saya, karena keluarga berada gitu, hitungannya sekian persen. Saya bilang ini hitungan macam apa kayak begini. Saudara, yang saya maksudkan ini bukan tentang berapa jumlah nominal yang harus saya terima. Saya harus mengajarkan kepada saya punya keluarga bahwa jangan culas.
Jadi orang itu jangan culas. Kalau kita itu mencintai uang, timbul rasa culas di pikiran. Makanya berapa banyak keluarga-keluarga suka konflik soal warisan. Banyak toh yang kayak begitu. Karena pikirannya pikiran duit. Culas, curang, mau mencuri. Dengan kata lain sebenarnya merampok. Cuma bedanya itu nggak kelihatan aja. Tapi itu merampok. Sekali lagi saya tidak mau tanda tangan. Saya bilang saya tanda tangan terakhir begitu sudah harga oke, dibaginya rata, ya baru saya tanda tangan. Wah, om tante saya udah, waduh, gaduh. Ya puji Tuhannya kalau bagi-bagi warisan itu ya nggak bisa toh. Kalau satu nggak tanda tangan gitu kan nggak bisa. Lalu saya bilang begini, di akhir semuanya itu, saya bilang, warisan itu tidak panjang usianya. Warisan itu justru menakutkan. Apalagi kalau keluarganya itu masih hidup. Jadi jangan main-main sama warisan. Yang kedua, jadilah pihak yang jujur. Diam semua gitu ya. Wah, telinganya udah budek. Karena memang orang kalau dikuasai sama mamon ya tetap aja. Duit aja, duit. Nah, singkat cerita saudara, udah bagi-bagi warisan sudah. Uangnya mami saya masukkan ke rekening mami saya balik ke Jakarta. Singkat cerita itu duit udah nggak jadi duit. Jadi biaya ke rumah sakit. Ada masuk rumah sakit berkali-kali lah itu saudara-saudara saya ya ini. Sayang toh saudara. Yang seharusnya jadi berkat malah jadi penyakit. Ini loh yang dikatakan oleh si kitab pengkhotbah. Bahwa ketika kita mencintai kekayaan, tidak akan pernah puas dengan kekayaan yang akan kita terima. Jadi, semuanya itu akan sia-sia. Karena di kitab Matius tadi sudah dikatakan bahwa engkau akan setia terhadap uang dan engkau tidak akan pernah mengindahkan Tuhan. Orang yang tidak mengindahkan Tuhan itu ya tidak melakukan ini firman. Gak punya rasa takut sama saudara sendiri, saling pukul, saling membunuh. Demi apa? Atau duit. Semuanya karena faktor duit. Jadi hati-hati sekali. Judi online, pinjaman online, dua roh jahat ini, akarnya cuma cinta uang. Kalau tidak bertobat mulai sekarang, lambat laun kau akan menjadi pribadi yang jahat. Bertobat ya, saudara. Anda yang punya pasangan suka judi online, doa. Anda sendiri yang berdoa harus bebas dari cinta uang. Harus bebas dari itu dulu. Anda nggak bisa minta Tuhan bebaskan saya dari utang. Selama Anda nggak pengen membebaskan diri dari cinta uang, nggak bisa. Anda akan terus-menerus utang. Anda akan terus-menerus utang. Anda nggak bisa, saudara, utang ratusan juta apapun skalanya itu minta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen bebas utang Tuhan. Tuhan bisa sih bebaskan. Cuma pertanyaannya, kalau Anda tidak bertobat, tidak bisa. Anda akan begitu terus seumur hidup. Utang terus, utang terus. Makanya spirit cinta uang ini, matikan dulu. Supaya Anda bebas dari keuangan. Amin. Ya, yuk kita doa sama-sama.